Diam bukan berarti diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Diam artinya tidak berbicara apapun tanpa alasan yang mempunyai nilai, yang artinya berbicara hanya jika diperlukan atau jika bernilai. Diam berarti fokus pada satu titik. Diam berarti fokus pada tujuan dan fokus pada pekerjaan kita. Ketika kita memulai sesuatu, entah itu rencana besar atau bisnis atau apapun yang kita lakukan untuk karir dan hidup kita, berjuanglah dalam diam dulu. Gak perlu cerita kepada siapa-siapa, gak perlu sesumbar dulu, gak perlu posting apa-apa dulu. Karena ketika kita bercerita kepada orang lain, nantinya kita tidak berfokus pada prosesnya. Sebaliknya, kita hanya sibuk memikirkan komentar-komentar yang datang dari orang lain. Bukannya gak boleh cerita, tapi ada saatnya saat semua sudah kelihatan atau terpampang nyata. Bukannya gak boleh cerita, tapi takutnya justru kamu sibuk mencari validasi dari orang lain. Bekerja dalam diam juga membantu kita menghindari pemborosan energi. Terkadang kita terlalu banyak bicara tentang rencana kita kepada orang lain, atau terlalu sering memperlihatkan upaya kita di media sosial. Hal ini dapat sangat menghabiskan energi dan fokus kita bisa terganggu. Yang harusnya fokus kita itu kita gunakan untuk melakukan pekerjaan yang sebenarnya. Bekerja dalam diam adalah langkah perang yang bijaksana, bukan apa-apa. Ketika kita berbicara tentang bekerja dalam diam, itu bukan berarti kita harus diam secara fisik. Sebaliknya, ini akan mengacu pada menghargai keheningan dalam setiap tindakan kita. Kadang-kadang kita begitu terburu-buru untuk berbicara dan menunjukkan kepada dunia apa yang kita lakukan, sehingga kita lupa pentingnya meluangkan waktu untuk merenung, merencanakan, dan beraksi dengan hati-hati. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita perlu merenung dan mempertimbangkan tindakan kita. Misalnya, jika kita seorang pebisnis, sebelum meluncurkan produk baru, kita perlu melakukan riset pasar, merencanakan strategi pemasaran, dan memastikan semuanya siap dan berjalan dengan baik. Ini adalah bentuk bekerja dalam diam, di mana kita memberikan perhatian penuh pada detail-detail kecil dan persiapan sebelum kita melakukan tindakan yang besar. Fokuslah dan berjuanglah dalam diam. Berikan waktu untukmu berproses tanpa orang lain harus tahu dalam waktu ini. Tentukan satu target penting yang ingin Anda capai. Target yang kamu percayai bisa merubah hidup kamu. Kemudian, fokuslah pada rencana untuk mencapai target tersebut. Isi kepalamu dengan sebanyak-banyaknya ilmu yang dapat mendukung prosesnya. Banyakin ngobrol dengan orang-orang yang kamu anggap ada sangkut pautnya dengan rencanamu itu. Banyakin baca buku, jurnal, artikel. Dengarkan sebanyak-banyaknya podcast yang menginspirasi, memotivasi, dan menceritakan kisah orang-orang yang berhasil mencapai pada titik yang kamu inginkan. Tonton sebanyak-banyaknya konten yang dapat memperluas dan memperdalam wawasanmu. Semua itu kamu harus lakukan dalam diam. Gak perlu kasih tahu ke orang banyak, gak perlu posting kamu harus melakukan apa, gak perlu story-story dulu apa yang lagi kamu lakukan untuk rencanamu. Setelah pola pikirmu terbentuk, pengetahuanmu semakin dalam, dan kemudian lakukan aksi untuk mendekatkan ke target itu. Daripada terlalu banyak bicara tentang rencana kita kepada orang, lebih baik kita fokuskan pada proses dan kerja keras kita. Dalam jangka panjang, hasil nyata yang kamu capai akan menjadi bukti seberapa keras kita bekerja. Bergeraklah dalam diam. Ketika gagal, gagallah dalam diam. Kemudian, perbaiki juga dalam diam. Kumpulkan sebanyak-banyaknya pengalaman. Kegagalan tersebut akan mengajarkan banyak hal untuk semakin mendekatkan kita menuju keberhasilan. Dengan kita memberikan waktu untuk berjuang dalam diam, jika rencanamu tepat, kamu konsisten dan disiplin dalam proses, mungkin dirimu gak terlalu berkembang, tapi pasti akan banyak perubahan yang kamu rasakan. Bekerja dalam diam sama saja Anda bekerja dengan kesabaran dan ketekunan. Kadang-kadang kita ingin hasil cepat dan instan, tetapi realitasnya
kesuksesan memerlukan waktu dan upaya yang berkelanjutan. Ketika kita bekerja dalam diam, kita membiasakan diri kita untuk tetap fokus dan gigih, meskipun tidak ada sorotan dan pengakuan dari orang-orang. Bayangkan kalau Anda seorang seniman yang sedang menciptakan karya seni indah. Proses kreatif ini memerlukan ketekunan dan keheningan batin. Kamu perlu melibatkan diri kamu sepenuhnya pada karya yang kamu hasilkan, tanpa terganggu oleh perhatian orang lain. Hanya dengan bekerja dalam diam, kamu akan menciptakan sesuatu yang benar-benar unik dan bermakna. Mungkin kamu tidak secara langsung mencapai sesuatu hal yang besar, namun kamu akan mulai merasakan peningkatan kepercayaan diri. Karena kamu tahu, kamu telah berhasil berproses dan kamu mulai menikmati perjuangan itu. Ketika rasa nikmat dan perjuangan itu berhasil kamu dapatkan, maka akan sulit orang menghentikan kamu. Ketika kamu sudah mulai percaya diri dan ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan kepada orang lain terkait dengan proses yang sedang kamu jalani, maka ceritakanlah. Bisa jadi itu adalah langkah awal dalam memulai usaha branding. Karena kamu sudah mendapatkan hasil yang cukup signifikan. Setelah menunjukkan hasil, kamu gak perlu berjuang dalam diam lagi. Karena dengan membagikannya kepada orang lain, sangat mungkin kamu akan menjadi inspirasi bagi orang dan menerima pesan-pesan baik dari orang-orang yang merasa terinspirasi dengan apa yang kamu bagikan. Dan orang-orang akan semakin semangat untuk menjalani segala macam prosesnya. Jadi, apakah itu bisnis, seni, bidang lain dalam hidup, bekerjalah dalam diam di awal adalah langkah yang kuat menuju kesuksesan. Ini memungkinkan kita untuk merenung, merencanakan, bertindak dengan hati-hati, dan lebih daripada itu, bekerja dalam diam mengajarkan kita terhadap sebuah kesabaran, ketekunan, dan fokus yang diperlukan untuk mencapai tujuan kita. Berhentilah untuk mengeluh, berhentilah untuk banyak protes, berhentilah untuk menyalahkan orang lain, berhentilah untuk membuat alasan, berhentilah untuk selalu melakukan pembenaran, mulailah untuk memantaskan diri, beranilah untuk mengambil tanggung jawab, bersiaplah untuk terbentur lagi hingga kamu akan terbentuk. Sukses itu bukan kebetulan, kemenangan bukan sebuah kecelakaan. Sukses itu persiapan yang matang. Sukses itu adalah kerja keras. Sukses itu adalah doa. Sukses itu adalah disiplin. Sukses itu adalah konsistensi. Sukses itu adalah perencanaan. Sukses itu adalah mau belajar. Sukses itu adalah pengorbanan, air mata, keringat, investasi, kerugian, kegagalan demi kegagalan. Dan yang pasti, jalan menuju sukses itu sangat terjal. Dan jalan itu hanya bisa dilalui oleh para pemenang. Bekerjalah dalam diam, biarkan hasilmu yang membuat kegaduhan. Terima kasih, semoga bermanfaat.